Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, NPM 2140501027, jurusan Ilmu Hukum, mata kuliah yaitu Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin. Baiklah, di video mata kuliah Hukum Islam kali ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hukum Islam di masa Utsman bin Affan. Silahkan disimak. Perkembangan hukum Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Siapa sih Khalifah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah anak dari Abil As ibnu Umayyah. Dilahirkan di waktu Rasulullah berusia 5 tahun dan masuk Islam atas seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan menjulukan Zinuwarain wal Hijratain, artinya memiliki dua cahaya dan dua kali hijrah. Ia menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga dua kali hijrah, yakni ke Hasbi dan Madinah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Yang pertama, Utsman diangkat menjadi khalifah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'dah bin Abi Waqqas. Keenam bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Lalu ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. 2. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam memerintah. Yang ke-1, peluasan Islam di masa Utsman dapat disimpulkan pada dua bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam di zaman Umar. Setelah Umar berpulang ke Madinah, ada daerah-daerah yang durhaka kepada pemerintah Islam. Yang kedua, melanjutkan peluasan Islam ke daerah-daerah yang sampai ke sana telah terhenti pada peluasan Islam di Umar. Peluasan Islam boleh dikatakan meliputi semua daerah yang telah dicapai bala tentara Islam di masa Umar. Perluasan ini di masa Utsman telah berkembang dengan perluasan ke laut. Kaum muslimin pada masa itu pun telah mempunyai angkatan laut. Yang kedua, peluasan masjid dan penyalinan Al-Quran. Khalifah Utsman adalah khalifah pertama yang melakukan peluasan terhadap Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Makkah, dan beliau juga yang pertama kali menentukan azan awal menjelang salat. Selain melakukan peluasan masjid, Khalifah Utsman juga melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini merupakan lanjutan kerja yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar. Pengkodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman dilakukan karena terjadi perbedaan pendapat tentang bacaan Al-Quran, qiraat Al-Quran, yang menimbulkan percekcokan antara guru dan muridnya. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Wilayah hanya dibedakan menjadi dua, yakni wilayah pemimpinnya memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut wali. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan sistem pemerintahan sehingga semua wilayah memiliki otonomi penuh.
Oleh karena itu, semua pemimpin wilayah jabatan setingkat gubernur yang berjumlah 10 wilayah bergelar amir. Nomor 3, kelemahan Utsman dalam pemerintahan Islam dan penyebab keterbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 2 periode. Pada periode pertama ia populer, periode kedua ia menyedihkan. Di sini keadaan politik berbalik mundur. Timbul gejolak politik, huru-hara silih berganti, petisi dan intrik merajalela yang kemudian membuahkan pembunuhan dirinya pada hari Jumat tanggal 8 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada masa itu Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran sehingga bajunya berlumuran darah. Sebab-sebab yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman disebutkan oleh Al-Zahra sebagai berikut. Yang pertama, Utsman terlalu baik hati kepada pembesar-pembesar muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Yang kedua, Utsman terlalu mempercayai kerabatnya, meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela sampai-sampai Utsman menyerahkan urusan pemerintahan kepada mereka. Yang ketiga, Utsman terlalu lemah kepada para bawahannya, sedangkan bawahannya itu sebagian tidak berlaku adil yang menyebabkan rakyat merasa tidak puas. Yang keempat, sebagai sebab yang paling fatal adalah adanya orang-orang yang dendam atas Islam. Mereka masuk Islam luarnya saja, sedangkan dalamnya hatinya kafir. Keempat, akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Mempelajari kerusuhan-kerusuhan yang telah mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Banyak pembahasan-pembahasan yang mencurahkan perhatiannya dalam membuat penyelidikan khusus dalam soal ini. Di waktu Nabi berpulang ke Rahmatullah, tidak ada keinginan dari pihak Bani Umayyah untuk menjadi khalifah karena mereka baru saja menganut agama Islam dan dulunya merupakan kenyataan bahwa Bani Umayyah. Tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar memberi kesempatan kepada mereka untuk menyusuli ketertinggalan mereka selama ini. Itulah tadi pembahasan tentang perkembangan hukum Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sekian dan terima kasih.